فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Pembahasan Sahih Bukhari ini sejumlah hadis dengan sanad yang telah terdahulu, jadi tak perlu letih dengan sanadnya. Cuma istilah-istilahnya agak baru sebagiannya. Kita baca sedikit-sedikit. Qala rahimahullahu taala al-haditsus samin was samanun ba'da arba'imi'ah. Hadis yang ke-488. Wa anna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ma haddatsah. Dan bahwasanya Abdullah bin Umar, Abu Abdurrahman, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, termasuk yang paling banyak ya, menyampaikan hadis pada dia adalah Nafi' Abu Abdillah Al-Madani, Asbatun Nasbi Ibni Umar. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla fi tarafi tal'ah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sholat di penghujung tal'ah. Tal'ah ini dijelaskan oleh sebagian ulama, dijelaskan oleh Al-Birmawi dalam syarah beliau. Tal'ah ini lafadz yang memiliki dua makna yang berkebalikan. Mungkin tanah yang tinggi atau mungkin tanah yang rendah. Memang kadang ada ya lafadz macam itu. Seperti as-as, datang atau pergi, dikatakan as-as. Ba'a, menjual atau membeli. Ishtara, menjual atau membeli. Baik. Al-Hafidz menukilkan, mengambil faidah dari, beliau tak menyebutkan dari siapa, tapi kita lihat dari kitab yang lebih tua, yaitu Al-Hafidz Ibnu Rajab. Beliau menukilkan dari Imam Al-Khattabi dalam A'lamus Sunan, dalam kitab A'lamul Hadis. Karena tengok dalam A'lamul Hadis. Jadi tal'ah ini adalah tempat aliran banjir. Berarti apa? Memang dari atas ke bawah. Tapi ada kemungkinan Nabi di penghujungnya itu hujung yang paling atas atau paling bawah. Dohirnya adalah yang atas karena masih dekat dengan perbukitan. Tapi tak masalah itu semua. Miwara'il Arj, di belakang Arj. Arj ini nama tempat antara Mekah dan Madinah. Dikatakan Arj. Wa anta dzahibun ila Hadbah, yaitu dalam keadaan kau pergi ke Hadbah. Hadbah ini ditanwin berarti nakirah. Hadbah itu adalah yaitu dataran tinggi. Dia lebih rendah daripada gunung, tapi lebih tinggi daripada kasif, daripada tumpukan pasir, mungkin semacam bukit-bukit gitu ya. Dikatakan Hadbah. Inda dzalikal masjid, di dekat masjid itu, yaitu mungkin apa? Setelah itu sudah ada desa di situ, sudah ada perkampungan, lalu dibina masjid. Seperti yang kita lewati di pembahasan tadi malam, memang sudah ada perkampungan setelah itu. Qabran, ternyata di dekat masjid itu ada dua kubur, ausalasa. Ini menguatkan bahwasanya memang di situ setelah itu memang ada pedesaan, ada perkampungan, sehingga ya biasa mungkin ada tanah yang diwakafkan untuk kubur. Bagaimana di dekat masjid ada kubur? Jumhur ulama mengatakan kalau sudah ada dinding tidak mengapa. Yang penting kubur jangan tepat di bawah masjid, tapi terpisah. Nah, yang sholat di dalam masjid tetap sah. Seperti penjelasan dari Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Mukbil. Anak tanya Syekh Yahya juga seperti itu. Yang penting sudah dihadang oleh dinding masjid, kuburnya terpisah dari masjid, maka tidak mengapa. Adapun kalau kubur itu ada yang menempel dengan dinding masjid, maka tidak sah sholatnya. Kalau Syekh Utsaimin mengatakan demikian. Karena masih termasuk nanti membina masjid di atas pekuburan. Tapi ini dohirnya adalah terpisah oleh dinding, tidak betul-betul menempel. Kemudian dikatakan di sini ada 2 atau 3 kubur. Alal kuburi radmun min hijarah. Di atas kubur-kubur tadi ada radm dari bebatuan. Dijelaskan oleh Al-Qastalani rahimahullah di dalam syarah beliau terhadap Sahih Bukhari, Hadiyus Sari itu ya. Radm itu adalah tumpukan batu-batu besar. Tujuannya adalah untuk memberikan tanda agar orang tidak menginjak-injak tempat itu, karena dilarang menginjak kubur betul-betul menginjak atau
melangkahi atau duduk. Nah, agar orang tahu ini kubur, dikasih tanda bebatuan. Yang penting orang paham ini adalah kubur, bukan batu-batu biasa. Dijelaskan oleh Al-Kashmiri dalam Syarah Sahih Bukhari beliau, Faidul Bari, ini menunjukkan bolehnya memberikan tanda di kubur dengan apa? Batu. Sebagaimana Nabi SAW menandai kubur dari Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu dengan batu. Cuma kata Al-Kashmiri, orang zaman sekarang berlebihan sampai masuk kepada akidah-akidah yang rusak atau amalan yang rusak, dikasih nama-nama, di semen. Sementara Nabi melarang itu. Tapi sekedar dikasih batu tak masalah, biar orang tahu, oh ini kubur, oh ini bagian kepala. Oh iya. An yaminit thoriq, di sebelah kanan jalan. Mungkin apa? Masjid dan beberapa kubur itu. Inda salamatit thoriq. Salamat, ini juga istilah baru ya. Ternyata kalau kita lihat dalam syarah-syarah punya Ibnu Hajar, punya sebelum Ibnu Hajar berarti siapa? Ibnu Rajab Al-Hambali, salamat ini pepohonan, pohon salam. Pohon salam yang daunnya memang biasa untuk orang Arab dipakai untuk menyamak kulit. Istilah menyamak ya. Untuk menyucikan kulit agar nanti jadi kering. Nah, boleh dipakai untuk pakaian lah, atau permadani lah, atau untuk pelana kendaraan dan sebagainya. Nah, ini pohon salam. Cuma diperselisihkan, apakah salam dengan qorot itu sama? Dua-duanya fungsinya sama untuk menyamak kulit. Ada yang mengatakan sama, ada yang mengatakan lain. Qorot kalau salam di tempat kita daunnya agak besar ya. Kalau di Yaman, qorot itu daunnya kecil-kecil. Tak tahu jenis salam yang di Yaman daunnya sama dengan qorot atau lebih besar. Kalau di sini jelas lain. Tapi fungsinya sama untuk menyamak. Cuma ini menjelaskan di sebelah situ ada tumbuh tanaman-tanaman salam. Baina ulaika salamat, di antara tanaman-tanaman pohon salam inilah karena Abdullah yaruh, Abdullah datang minal arad, dari tempat yang namanya arad tadi. Ba'da antamila syams, setelah matahari condong, bil hajirah, hajirah tengah hari. Condong berarti masuk waktu zuhur. Fayusalli zuhur, beliau sholat zuhur fi dzalikal masjid, di masjid itu. Thayyib. Intinya apa pembahasan ini semua dan yang setelahnya, boleh untuk membina masjid di tepi-tepi jalan itu boleh. Yang penting tidak sampai mendesak para pejalan kaki atau pengguna jalan dan sebagainya. Dan fungsinya adalah untuk memudahkan orang beribadah. Jelas semua bumi secara umum adalah tempat sholat, tetapi kalau ada masjid tentunya lebih bagus lagi. Karena apa? Sholat di masjid tetap lebih baik daripada sholat yang tidak di masjid. Untuk para musafirun, kalau orang yang mungkin jelas kalau ada panggilan azan dari masjid wakaf dia wajib datang, kecuali yang ada uzur. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.